Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbighil ni'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul fadli wal ihsani wal judi wal kiram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Al-makhsus min rabbih bijawami'il kalim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahlil makarimi wa syiyam. وعلى أصحابه مصابيح الدجى والذلم الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلى قلبه من الغل للمؤمنين وسلم أما بعد. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali para peserta daurah Mufradatul Rifqani, jalan memahami lisan Nabi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesuksesan di dalam berbicara bahasa Arab, kesuksesan di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesuksesan di dalam memahami buku-buku para ulama ridwanullah alaihim ajmain merupakan keinginan setiap penuntut ilmu terkhusus dan keinginan penyuka bahasa selain bahasa Indonesia secara umum. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat luas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an Al-Karim. Kosakata yang dimiliki bahasa Arab lebih banyak daripada kosakata di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa lainnya. Itulah di antara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW dan buku-buku para ulama. Bahasa Arab ini memiliki 12 cabang ilmu. Ada 12 cabang ilmu untuk meraih kesuksesan di dalam mempelajari bahasa Arab. 12 cabang tersebut harus kita bawa ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, sunnah Nabi, dan buku-buku para ulama yang mereka menulis dengan bahasa Arab. 12 cabang ini disebutkan oleh beberapa ulama di antara Syekh Muhammad Abdul Bari rahimahullah, yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah di halaman 24. Bahasa Arab memiliki 12 cabang. Menurut ulama yang lain, bahasa Arab ada 13 cabang. Menurut ulama yang lainnya lagi, bahasa Arab ada 14 cabang. Ala kulli hal, yang jelas, di antara cabang yang paling penting untuk menguasai bahasa Arab adalah ilmu lughah. Ilmu al-lughah. Kemudian yang kedua atau ranking kedua yang harus diperhatikan adalah ilmu tasrif, kita sebut dengan ilmu sharaf. Kemudian yang ketiga ada ilmu nahwu. Kemudian yang keempat ada ilmu ma'ani. Kemudian yang kelima ada ilmu bayan. Yang keenam ada ilmu badi'. Kemudian yang ketujuh ada ilmu arud. Yang kedelapan ada ilmu qawafi. Yang kesembilan ada
ilmu qawaninil kitabah atau kita sebut dengan imla. Yang ke-10 ada ilmu qawaninil qiraah. Yang ke-11 ada ilmu insya'ir rasail wal khitab. Kemudian yang ke-12 ilmu muhadarat wa minhu tarikh atau kita sebut dengan al-adab. Selesai. Sebagian ulama menjadikan bait syair khudh nazma adabin tawadda'a nashruha fatawa syadzal manthuri hina yadu'u lughatun wa sarfun wa ishtiqaqun wa nahwuha ilmul ma'ani bil bayani badi'u wa arudu qafiyah wa insya nazmiha wa kitabatut tarikhi laisa yadhi'u. Nah, sebagian lagi juga menjelaskan dalam bait syair sarfun bayanun ma'anin nahwu qafiyah syi'run arudu ishtiqaqul khatti insya'u muhadaratun wa thani ashruha lughah tilkal ulum lahal adabu asma' thumma sara ilman bil ghalaba 'ala an-nahw. Dari 12 tadi pemikiran para orang-orang yang belajar bahasa Arab itu hanya fokus kepada satu hal, yaitu ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu ini yang paling mendominasi. Padahal hakikatnya bahasa Arab itu memiliki 12 cabang. 12 bidang, 12 pembahasan yang harus kita kuasai. Tapi seiring berjalannya waktu, kebanyakan orang hanya berpikir ilmu bahasa Arab adalah ilmu nahwu saja. Yang lainnya tidak. Nah, kita kembali ke perincian. Jadi ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang. Di antara cabang yang sangat penting adalah ilmu lughah, ilmu bahasa. Maksudnya apa? Ai ilmu usulil lughah wa mufradatih. Mengetahui asal bahasa itu dan mengetahui kosakatanya. Wa dabtu dalalatil alfaz 'ala al-ma'ani. Dan mengetahui lebih detail lagi makna-makna yang terkandung dalamnya. Atau lebih simpel lagi adalah al-muhadatsah, percakapan. Atau al-mukalamah, percakapan. Percakapan sehari-hari. Ini dasar yang paling utama di dalam mempelajari bahasa Arab. Sehingga tidak heran kebanyakan para guru, terkhusus guru bahasa Arab, mereka ini mengajarkan bahasa Arab dengan durusul lughah atau dengan al-arabiyyah baina yadaik, ABY, atau menggunakan al-arabiyyah lin-nasyi'in, atau menggunakan kitab-kitab yang lainnya. Jadi banyak para pengajar bahasa Arab, mereka menggunakan bahasa-bahasa kitab-kitab yang dasar tadi. Yang semuanya sudah antum pernah dengar, minimal. Ya, sebagian antum sudah ada yang pernah belajar tentunya, durusul lughah atau yang lainnya. Tapi satu hal yang sangat hampir dilupakan semua pengajar bahasa Arab, bahkan penuntut ilmunya sama juga. Penggiat bahasa Arab pun juga lupa untuk menasihati murid-murid mereka, yaitu tentang kosakata. Ketahuilah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang terpenting dari mempelajari kitab-kitab tadi, antum bagaimana menghafal kosakata. Karena tidak hanya bahasa Indonesia, karena tidak hanya bahasa Arab saja. Semua bahasa yang ada di muka bumi ini, baik yang punah maupun yang sampai sekarang masih ada,
Itu semuanya tersusun dari beberapa kata, bukan? Aku makan apel. Ada berapa kata? Ada 3. Aku makan apel. Kalau ada orang Inggris mau belajar bahasa Indonesia, dia harus paham kan? Aku makan apel. 3 kata. Mereka harus hafal. Maka sama dengan kita. Ketika kita ingin mempelajari bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, kita harus betul-betul mengetahui makna per kata. Sehingga yang kita butuhkan adalah menghafal kosakata. Tapi kebanyakan para guru, mereka hanya fokus kepada apa? Tarkib. Bahkan mereka rela menyuruh mereka, murid-murid mereka untuk menghafal susunan kalimatnya. Kaifa haluka, ini apa, ini apa. Nah, na'am, jawabannya itu bagus. Kaifa haluka, ila aina satadhhab. Bagaimana kabarmu, kamu mau pergi kemana? Itu perkara yang penting. Tapi ada yang jauh lebih penting lagi, yaitu memungkinkan kosakata sang murid. Karena dengan kosakata, murid nanti akan dibimbing dengan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya. Apa jadinya kalau antum memfokuskan dalam satu persoalan dan antum dihafal, antum disuruh, diperintahkan guru antum untuk menghafal percakapan tadi, itu sangat sulit sekali. Terkhusus kita yang memiliki kesibukan luar biasa tapi ingin belajar bahasa Arab dengan membara. Jadi kita harus betul-betul mencari apa sih? Idza tazahamat adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Antum dihadapkan 2 hal, bingung. Apakah saya ini ikut kajian durusul lughah, Arabiyah baina yadaik atau yang lainnya, atau fokus menghafal kosakata? Jawabannya, jika memang antum tidak bisa menggabungkannya, fokus dulu ke kosakata. Kenapa demikian? Tenang. Bahasa Arab itu memiliki 12 cabang. Nanti akan ada ilmu shorof, nanti akan ada ilmu nahwu. Fokuskan dulu kepada menghafal kosakata. Jika antum tidak bisa menghafal muhadatsah. Lagi pula muhadatsah itu, susunan yang dipakai ketika percakapan itu nanti akan dibantu oleh ilmu nahwu dan ilmu shorof. Tenang. Yang terpenting adalah antum menghafal kosakata. Bagaimana orang luar negeri, mereka harus menguasai bahasa Indonesia. Mereka harus tahu kosakatanya, bukan? Garam itu apa? Garam itu apa? Kemudian gula itu apa? Kemudian itu apa, semuanya lah. Mereka harus tahu dulu. Maka demikiannya dengan antum ketika ingin mempelajari bahasa Arab. Dan sungguh ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kosakata ini merupakan bagian dari ilmu. Dan ketika kosakata ini bagian dari ilmu, bahkan para ulama mengatakan bahasa Arab itu ilmu wasail, ilmu yang bisa membantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, harus kita pelajari. Sehingga menghafal kosakata merupakan bagian dari ilmu. Dan kalau kosakata merupakan bagian dari ilmu, dia berhak mendapatkan pembahasan khusus tentang menghafal kosakata dan motivasi untuk menghafalnya. Secara umum, keutamaan menghafal kosakata adalah apa yang sudah disebutkan di hadapan antum ini di slide. Dan masih banyak lagi sebenarnya motivasi untuk menghafal kosakata. Di antara yang disebutkan di hadapan antum adalah laisa bi'ilmin ma hawal qimatru mal ilmu illa ma hawahu sadru. Ilmu termasuk kosakata tadi ya, bukanlah apa yang terdapat dalam lemari buku, akan tetapi ilmu yang sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam dada.
Antum membeli buku, antum membeli kamus bahasa Arab, menggelontorkan dana tidak sedikit. Ada yang 20.000 kamus harganya, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang lebih. Ya kan? Antum beli itu buku-buku. Tetapi antum hanya taruh di rak buku sebagai pajangan. Apakah akan mendapatkan manfaat dari kosakata tadi, dari kamus tadi? Jawabannya tidak. Mal ilmu illa ma hawahu sadru. Ilmu itu yang kita hafal, kita taruh di dalam dada. Kosakata ini tidak hanya untuk antum tulis. Kosakata ini tidak hanya terdapat di dalam buku sakunya antum, tidak. Tapi harus dihafal. Kalau antum ingin sukses, meraih kesuksesan di dalam menguasai bahasa Arab, maka harus menghafal kosakata. Karena itu kuncinya. Jadi kunci bahasa Arab dari 12 tadi, yaitu pertama menghafal mufradat atau menghafal ta'bir atau menghafal percakapan sehari-hari. Yang terpenting itu. Nah, dari kuncinya kosakata ini harus dihafal. Semua harus dihafal. Dan semua sesuai dengan kemampuannya. Percuma kalau antum memiliki kosakata, tapi tidak antum hafal. Kecuali kalau antum menulis lebih dari 100 kali. Antum tidak mau menghafal kosakata. Oke. Tapi antum harus menulis berkali-kali terlebih dahulu sampai betul-betul mungkin. Karena ketika antum sudah hafal dengan mungkin, dengan kuat hafalan antum, itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Apa bahasa Arabnya ranjang, apa bahasa Arabnya lemari, apa bahasa Arabnya dan itu. Dan juga yang telah dikumpulkan lim tindak di sini adalah perkataan Ar-Rahabi ya. Imam Rahabi dalam kitab Warisan Faraid. Fahfadz fa kullu hafidhin imam. Hafalkan, karena setiap orang yang hafal akan menjadi seorang imam. Ketika kita mau menghafal mufradat dan mau memutkinkannya, insya Allah antum akan menjadi orang terdepan. Tapi jika antum tidak mau meluangkan dan bekerja keras untuk menghafal kosakata, yang terjadi antum akan menjadi makmum, gak akan menjadi sukses, menjadi imam. Bukankah imam di dalam sholat itu orang-orang pilihan yang mereka diharuskan menghafal Al-Quran? Minimal mereka memiliki hafalan Al-Quran, bukan? Walaupun tidak 30 juz. Jadi kita harus semangat. Ketika antum mau menghafal kosakata, antum akan menjadi bintang kelas. Antum akan menjadi bintang angkatan antum. Antum akan menjadi bintang dari teman-teman antum. Semuanya. Nah, dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Adapun metode menghafal, apa sih metode yang paling cocok untuk menghafal? Sebenarnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, banyak sekali metode-metode untuk menghafal. Banyak sekali metode-metode untuk menghafal. Yang intisarinya adalah al-ilmu ma takarrara taqarrara. Ilmu itu sesuatu yang diulang, maka dia akan menetap. Sama dengan kosakata. Kalau antum menghafal kosakata sekali saja, atau 2 kali saja, atau 3 kali saja, yang terjadi akan hilang. Kalau antum dikirimi mufradat setiap hari 3 kosakata, hafalkan, ulangi dia seminimal mungkin 10 kali. Itu seminimal mungkin.
seminimal mungkin. Bahkan para ulama zaman dahulu, mereka tidak bosan-bosan mengulang hafalan mereka. Tapi mereka sudah bisa bahasa Arab. Kalau kita kan belum bisa bahasa Arab. Sehingga kita harus mengulangi jauh lebih banyak lagi. Ada Imam Abu Ishaq Syirazi Asy-Syafi'i, mengarang kitab Muhadzab dan Tanbih. Beliau mengulangi hafalannya sebanyak 100 kali. Ada Ilki Al-Harrasi. Beliau mengulangi hafalannya sebanyak 70 kali. Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan kisah seorang ulama bernama Al-Hasan bin Abi Bakar An-Naisaburi. Bahwasanya Al-Hasan ini pernah bercerita kepada Ibnul Jauzi. Al-Hasan mengatakan, ada loh seorang ahli fikih, dia mengulangi hafalan dia, ilmu dia di rumahnya sebanyak mungkin. Kemudian ada seorang wanita yang tua, atau ya seperti pembantu seperti itu, ART. Dia saking sering mendengarnya, dia mengatakan, qad wallahi hafidtuhu ana. Sungguh, saya sudah hafal loh. Bilang sama ulama fikih yang sedang merojaah tadi, mengulang-ulang hafalannya. Kemudian ulama fikih tadi mengatakan, a'idihi. Coba kamu ulangin. Maka wanita tadi pun mengulanginya. Misalkan, menghafal, kataba telah menulis, qalamun bolpen, kitabun buku, kurasatun buku tulis, diulangin. Bisa, oke. Tapi ini dalam ilmu fikih ya. Nah, setelah beberapa hari, kata Al-Hasan bin Abi Bakar An-Naisaburi, setelah beberapa hari, ulama fikih tadi memanggil kembali ART-nya, yang perempuan tadi. Sini dong, gitu. Ya ajuz, a'idi dzalika dars. Bisa nggak kamu mengulangi lagi? Dia bilang, ma'ahfadhu, aku tidak hafal. Lihat, saya tidak hafal karena dia hanya mengulang beberapa kali saja. Kemudian ulama fikihnya mengatakan, ana ukarriru ba'dal hifdz li'alla yusibani ma asabaki. Aku mengulang-ulang hafalanku ini, ilmuku ini, kalau kita kosakataku ini, aku hafalkan ulang. Agar apa? Agar saya tidak tertimpa apa yang kamu dapatkan. Cepat lupa maksudnya. Jadi para ulama zaman dahulu, sekeren mereka, secerdas mereka, mereka sudah menguasai bahasa Arab, mereka menghafalkan ilmu itu berkali-kali. Dan kita, orang apa? Orang Ajami, orang non-Arab, kita ini harus lebih lagi untuk mengulangi hafalan kita. Adapun waktu yang kita butuhkan untuk menghafal, sebisa mungkin usai bangun tidur. Ketika usai bangun tidur, badan kita sudah merasa nikmat, sudah merasa fresh, sehingga lebih mudah untuk menghafal. Kalau bangun sebelum subuh, usahakan menghafal. Bangun setelah subuh, jangan dibiasakan. Bangunnya sebelum subuh dong. Tapi kalau sudah azan gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, bangun setelah azan. Baru setelah itu lanjut ba'da subuh. Hafalkan kosakata antum setelah subuh. Waktu yang cocok untuk mengulang adalah setelah maghrib atau setelah asar. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jika antum kesulitan, maka antum lebih mengetahui diri antum daripada mereka. Tapi mereka sudah mencobanya.
Mereka sudah mencoba kekuatan menghafal setelah subuh di saat selesai baru bangun tidur. Tapi mereka, para ulama, bangunnya sepertiga malam terakhir. Begitu. Dan berkaitan tentang tempat. Tempat kapan sih tempat untuk menghafal yang bagus? Para ulama menasihati sebisa mungkin menjauhi kebisingan. Karena menghafal itu membutuhkan suara. Kita ingin menghafal kosakata. Sebisa mungkin kita naikkan suara kita di tempat yang sepi. Kalau membaca, tidak perlu mengeluarkan suara. Ketika kita sedang ada di perpustakaan, nah yang terjadi apa? Dilarang ngobrol, dilarang berbicara. Karena orang pada fokus membaca. Yang digunakan dalam membaca itu memahami hanya kepala saja. Jadi otak kita saja. Tapi untuk menghafal, mau tidak mau antum harus keluarkan suara antum. Di tempat yang sepi. Sebisa mungkin menjauhi tempat-tempat yang bisa melupakan kita dari kefokusan menghafal. Seperti menjauhi tempat-tempat yang hijau. Misalkan antum menghafal di sawah, antum menghafal di kebun, antum menghafal di pegunungan, itu semuanya bisa melalaikan. Dan ini sudah disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Berapa jumlah yang harus antum hafal? Jika memang antum ini bisa menghafal lebih dari 3, maka ahlan wa sahlan, silahkan. Tapi jika antum hanya bisa menghafal per hari 3, maka alhamdulillah, semoga istiqomah. Kalau tidak bisa Ustaz, ya 1 saja tidak apa-apa. Atau 2 juga tidak apa-apa. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, innama jama'na hadzal ilm bil hadithi wal hadithain wal mas'alati wal mas'alatain. Kalau kita tambah wal mufradat wal mufradatain. Jadi para ulama zaman dahulu mereka mengatakan, kami, kata Zuhri ya, kami para ulama mengumpulkan ilmu agama itu dari 1 hadis, 2 hadis. 1 hadis, 2 hadis, sudah, tidak lebih. Kemudian 1 persoalan, 2 persoalan, tidak lebih. Setiap hari. Maka kita memilih menghafal mufradat. Kalau enggak 1, kalau enggak 2 mufradat. Kenapa kita ambil 3? Karena witir sunnah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Kita berusaha memilih 3 ini. Sebenarnya kita ingin memilih berapa? 5 per hari agar segera selesai. Tapi akan sulit nanti di kemudian hari. Sehingga kita memilih 3 saja. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya enggak? Antum tahu air banjir. Air banjir ini didapat dari mana? Didapat dari rintik-rintik hujan. Sehingga sebagian orang Indonesia mengatakan apa? Al-qatrah fasarat kal jibal. Setetes demi setetes lama-lama menjadi bukit. Sedikit demi sedikit. Nah. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Antum harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan menghafal mufradat ini sebagai beban. Niatkan ikhlas agar bisa membantu antum sukses. Ingat, ini adalah kuncinya 12 bahasa Arab cabangnya. Kalau antum tidak bisa menghafal kosakata, maka nanti antum akan kesulitan di dalam mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf dan ilmu-ilmu lain. Jadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian juga yang ingin kami sampaikan berkaitan tentang mempraktekkannya. Mungkin di antara antum akan kesulitan
Sehingga bagaimana cara solusi untuk mempertahankan hafalan kita? Ingat, hafalan baru bagaikan keuntungan di dalam jual beli antum. Hafalan lama bagaikan modal jualan antum. Antum mau berbisnis, lebih baik apa? Antum pertahankan modal dasar antum bukan dengan menambah sedikit keuntungan. Itu harapan kita. Itu yang benar. Bukan kita meraup keuntungan yang banyak, tetapi modal kita ludes. Kita semangat menghafal kosakata. Setiap hari 3, setiap hari 3, setiap hari 3, setiap hari 3. Tapi kita tidak mau murojaah. Walhasil kita menambah keuntungan tanpa disadari modal jualan kita ludes, habis, sirna, bangkrut, nyesal di kemudian hari. Jadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Itu diantara contohnya mengulang. Di antara yang menguatkan hafalan adalah sering melihat. Kalau antum ingin menghafal syair ini, antum harus sering melihat poster ini. Laisa bi'ilmin ma hawal kimatru mal ilmu illa ma hawahu sadru. Atau fahfad fa kullu hafidhin imamu. Sering dilihat. Sebagaimana tempat-tempat itu kita bisa menghafalnya melalui penglihatan kita. Sebagaimana jalan-jalan di kota, jalan-jalan di sebuah tempat. Ini jalan apa sih namanya? Jalan apa sih? Kita bisa mengetahui dan hafalnya dengan melalui apa? Benda-benda yang ada di sekitarnya, bukan? Sebagaimana sudah kita sebutkan, Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau pernah ditanya, dari mana Anda mendapatkan hafalan sekuat ini, wahai Imam? Kata beliau, mudawamatun nazar. Sering melihat. Usahakan sering melihat. Kemudian di antara yang menguatkan hafalan antum menulis. Menulis dikatakan para ulama itu akan menguatkan hafalan kita berlebih-lebih kali, berlipat-lipat kali daripada kita hanya sekedar menggerakkan bibir kita, menggerakkan lisan kita. Di antara yang bisa menguatkan hafalan mufradat adalah antum bisa menulis dalam secari kertas kecil begitu, antum tempelkan di benda-benda yang sudah antum hafal. Di antara cara menguatkan hafalan kita dengan memasukkan bahasa Arab tadi ke dalam percakapan sehari-hari kita. Kita belum tahu bahasa Arabnya mengambil, kita belum tahu bahasa Arabnya mencuci, tapi kita bisa mengatakan, cuci spray ini, spray bantal, cuci ghita'ul wisada, pelan-pelan begitu. Nanti akan disempurnakan. Dan jangan maka dia akan gagal. Tolong dong ambilin itu, ambilin jam dinding salha itu ya. Coba dong ambilin gitu. Gak tahu bahasa Arabnya ambilin, ya udah dicampur-campur. Kau coba kalau antum perhatikan orang-orang awam di sana, mereka terkadang sering sekali menggabungkan bahasa Inggris dalam perkataan sehari-hari mereka. Harus dibiasakan. Di antara menguatkan hafalan, merenung sejenak untuk mengulang kosakata yang ada di sekitar antum. Di antara yang menguatkan kosakata kita adalah usaha mempraktekkannya. Buat komunitas khusus, Japri teman-teman sesama peserta, yuk kita buat yuk gitu kan. Kita kumpul. Kita murojaah bareng. Begitu. Nah, di antara yang menguatkan hafalan kita yang lebih-lebih lagi adalah ujian hafalan. Jadi ujian kita, hafalan kita diuji, dites begitu. Baik tes secara lisan maupun tes secara tulisan. Karena dengan ujian kita akan memiliki persiapan yang lebih.
Sehingga persiapan yang lebih ini akan memacu kita untuk terus meroja. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Masih banyak sebenarnya yang ingin kita sampaikan, tetapi waktu tidak bisa karena kita hanya diberikan waktu sebentar saja. Demikian, insya Allah mulai ke depannya kita akan membahas per slide satu-satu. Kita akan bahas 3 kosakata yang telah dikirim kepada antum oleh tim dakwah kami. Kemudian nanti kita akan bahas secara pelan-pelan. Ketika antum sudah hafal, alhamdulillah, nanti kita akan pelan-pelan, dan kalau misalkan dibutuhkan pertanyaan selesai materi, antum silakan bertanya. Dan antum usahakan menghafal sesuai apa yang sudah ditentukan oleh mereka. Termasuk harokatnya. Harokatnya antum menghafalkan dulu. Nanti akan datang penjelasan dari kami. Nanti kami akan menjelaskan itu, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Kalau bingung juga nanti silahkan bertanya. Begitu. Untuk siapapun yang tertinggal materi kosakata, semuanya bisa melihat ke YouTube bagian komunitas. Jadi kalau kita membuka YouTube, nanti ada beberapa kolom gitu kan. Kita geser ke kanan nanti akan ada tulisan komunitas. Nanti di sana ada mufradat 1, 2, 3, 4, 5. Diupload setiap hari sekali. Kemudian kalau tidak memiliki YouTube, bisa melihat di Instagram. Atau bisa cek Arif Qani menggunakan Y, bukan E, untuk cek sana. Nanti akan ada juga di sana kumpulan mufradat yang telah dikirimkan setiap harinya. Kemudian antum juga bisa menyimak di Telegram Fawaidur Rifqani. Nah, kalau antum ingin membantu dakwah perkembangan, antum bisa cek di situ. Nah, demikian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, jangan lupa selalu meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk iya, bekerja iya, tetapi ingat, lebih baik antum berjuang sedikit demi sedikit daripada tidak berjuang sama sekali. Sudah berapa lama antum mengidam-idamkan sukses belajar bahasa Arab? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih bukan? Sudah berapa lama antum mengidam-idamkan bisa membaca Al-Quran tanpa melihat terjemahannya? Sudah bertahun-tahun. Sejak beberapa Ramadan terakhir. Sudah berapa lama antum mengidam-idamkan bisa membaca hadis Nabi tanpa adanya terjemahan? Dan sudah berapa tahun antum mengidam-idamkan ahli dalam ilmu sharaf, ahli dalam bahasa Arab, ahli dalam ilmu nahwu, ahli dalam syair? Dan sudah berapa lama antum mengidam-idamkan ingin menguasai, ingin bisa membaca kitab para ulama? Ya, sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Itu semuanya kuncinya hanya satu, dimulai, yaitu dengan menghafal kosakata bahasa Arab. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, zat yang bisa memudahkan segala sesuatu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.